Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aliar Divi, Kalista Paramesti, Dea Merlinda, Niputu Indah, dan Raja Salmuzaki akan mempresentasikan PPT yang berjudul Mengapa suatu negara bisa dianggap gagal dengan menggunakan teori state, market, dan society, terutama dari aspek kelembagaan. Yang pertama adalah negara gagal. Negara gagal adalah pemerintah yang tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab dasar negara yang berdaulat, seperti pertahanan militer, penegakan hukum, keadilan, pendidikan, atau stabilitas ekonomi. Karakteristik umum dari negara gagal termasuk kekerasan sipil yang sedang berlangsung, korupsi, kejahatan, kemiskinan buta huruf, dan infrastruktur yang runtuh. Bahkan jika sebuah negara berfungsi dengan baik, itu bisa gagal jika kehilangan kredibilitas dan kepercayaan rakyat. Secara umum, banyak orang yang menganggap suatu negara itu makmur atau miskin karena disebabkan oleh faktor geografis, budaya, ras, sejarah, ataupun kecerdasan. Padahal hal tersebut adalah suatu kekeliruan yang ataupun sebuah hipotesa. Bukan faktor geografis, budaya, ras, sejarah, ataupun kecerdasan yang mempengaruhi suatu negara bisa makmur atau miskin. Tetapi perbedaan tingkat kesejahteraan antar negara diakibatkan menurut Darren Acemoglu dan James E. Robinson karena institusi ekonomi dan politiknya. Negara menjadi makmur karena menerapkan institusi ekonomi dan politik yang inklusif, sedangkan sebaliknya, negara menjadi miskin atau gagal karena menerapkan institusi ekonomi dan politik yang ekstraktif. Yang pertama, institusi inklusif. Acemoglu dan Robinson mendefinisikan institusi politik inklusif sebagai institusi yang tersentralisir dan beragam. Institusi politik inklusif membagi kekuasaan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat dan tidak bertindak semena-mena. Institusi politik inklusif mengatur tata cara memilih struktur pemerintahan berikut otoritasnya. Institusi politik mengatur siapa saja yang memiliki kekuasaan dan untuk apa kekuasaan tersebut dipergunakan. Mereka mensyaratkan bahwa institusi politik inklusif akan hidup di negara yang memiliki kekuatan terpusat. Selanjutnya, institusi ekstraktif. Institusi politik dan ekonomi ekstraktif memiliki kausal yang kuat. Institusi politik ekstraktif memberikan kekuasaan kepada sekelompok kecil elit dan memiliki kontrol lemah terhadap penggunaan kekuasaan. Acemoglu dan Robinson pada tahun 2014, part 86. Fukuyama tahun 2005 telah menegaskan sebelumnya bahwa jika negara ingin makmur, maka negara harus kuat dan kekuasaan harus terpusat. Artinya kekuasaan tidak dibagikan kepada sekelompok kecil elit untuk berkuasa. Institusi politik ekstraktif membuka celah lebar oleh sebagian kecil elit untuk mendesain dan mengatur institusi politik sesuai selera mereka. Sehingga pada akhirnya institusi ekonomi ekstraktif akan memperkaya dan melestarikan dominasi politiknya. Negara maju dan negara miskin. Negara maju. Pada negara maju senantiasa hadir institusi politik dan ekonomi yang inklusif, yaitu institusi yang memberikan ruang partisipasi kepada seluruh rakyatnya. Yang menyebabkan negara institusi inklusif lebih sejahtera karena sistem di negara tersebut akan terus diperbaharui agar tercipta sistem yang inklusif dengan keterlibatan masyarakat mereka, dengan memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas serta menciptakan sebuah sistem institusi ekonomi yang memberikan ruang besar terhadap masyarakatnya untuk berpartisipasi. Contoh instrumen partisipasi ekonomi adalah pemberian hak paten. Hak paten inilah yang memicu lahirnya inovasi, dan di negara maju ini setiap inovasi yang dilahirkan oleh rakyat secara personal ataupun organisasi dilindungi oleh negaranya. Masyarakat di negara maju, semua masyarakatnya mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan kerja keras yang mereka lakukan. Contoh, Amerika Serikat. Masyarakatnya hidup dengan sejahtera dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, ataupun keamanan yang sangat terjamin. Bill Gates, seorang terkaya di dunia yang berasal dari Amerika Serikat. Dia kaya karena menciptakan suatu teknologi yang bisa membantu seluruh masyarakat Amerika Serikat, bahkan seluruh dunia, sehingga dari teknologi yang dia ciptakan tersebut mampu membangun perekonomian negara menjadi lebih maju lagi. Selanjutnya ada negara miskin. Institusi yang hadir pada negara miskin adalah institusi yang ekstraktif, yang dimana institusi ini tidak memberikan ruang partisipasi kepada rakyatnya, tetapi hanya kepada kelompok-kelompok tertentu seperti masyarakat elit dalam negara itu. Begitu pula dengan segi ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan kecil dalam negaranya. Di negara miskin, kekuatan politik
tersentralisasi pada kelompok politik tertentu. Dan di saat yang sama, akhirnya menciptakan suatu institusi ekonomi yang digunakan untuk daya dukung bagi kekuatan politik, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh dengan baik. Contoh, Republik Kongo mengalami penurunan ekonomi dan kemiskinan di bawah kepemimpinan dari Joseph Mobutu pada tahun 1965 sampai 1967. Pada saat itu, masyarakat Kongo ada pada garis kemiskinan, namun Joseph Mobutu dengan orang di sekelilingnya merupakan saudagar yang kaya raya. Bahkan Mobutu membangun istana di tempat kelahirannya, lengkap dengan airport untuk mendaratkan jet pribadinya. Jika kita lihat apabila negara Kongo menganut sistem inklusif, maka tidaklah mungkin Mobutu akan menjadi sekaya itu. Kesimpulan, masalah utamanya adalah bagaimana cara kita mengelola negara. Ketika kita mampu untuk mendorong agar di negara kita ini muncul institusi politik yang inklusif, yang akhirnya juga akan melahirkan institusi ekonomi yang juga inklusif, maka tidak akan mustahil kita akan tumbuh sebagai sebuah negara yang maju dan menjadi salah satu parlementer ekonomi dunia.